Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diavita Kemalasari, NIM 20.18431. Saya dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas di pertemuan 1 sampai dengan 4. Untuk pertemuan 1 tentang sejarah dan perkembangan teknologi web. Untuk tugas 1A sendiri, yaitu pendaftaran di WhatsApp Grup Pemrograman Web 2021. Dan saya telah bergabung di WhatsApp Group tersebut. Untuk tugas 1B yaitu pendaftaran di GitLab. Dan saya telah mendaftar di GitLab dengan akun UAD saya. Untuk pertemuan 2 yaitu tentang arsitektur pemrograman web berbasis client server. Untuk tugas 2A yaitu tentang konsep client side dan server side. Untuk client-side scripting adalah bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan di komputer pengunjung atau klien. Ketika seorang ingin melihat suatu website, maka website yang bertipe ini akan sepenuhnya didownload dan diproses di komputer masing-masing, sehingga siapapun yang melihat website ini bisa mengambil seluruh script yang ditulis oleh pembuatnya. Untuk perangkat lunak tools yang digunakan yaitu seperti JavaScript, Flash, dan Java. Untuk bahasa scripting atau programming yaitu HTML, CSS, JavaScript, XML. Untuk persyaratannya, yang pertama kode program di-download bersama dengan halaman web. Yang kedua, bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser. Yang ketiga, model eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Untuk server-side scripting sendiri adalah bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya dikirim ke komputer atau klien, sehingga pengunjung tidak mengetahui skrip yang telah ditulis oleh pembuatnya. Untuk perangkat lunak tools yang digunakan yaitu Search Engine, Database Access, Chat and Bulletin Board Service. Untuk bahasa scripting atau programming seperti PHP, ASP.NET, Java Server Pack, Python, SNET dalam C++, atau Visual Basic. Untuk persyaratannya, ada klien yang mengambil request. Yang kedua, ada eksekusi pemrograman dilakukan di server. Yang ketiga, pengirimkan hasil ke klien. Untuk tugas 2B yaitu persiapan tools programming web atau editor shortcode. Di sini saya mendownload Visual Studio Code yang merupakan penyunting kode sumber yang dapat digunakan untuk beragam bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, dan C++. Untuk tugas 2C yaitu tentang persiapan tools programming web atau web server localhost. Di sini saya mendownload XM. XM sendiri yaitu sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau dulu, atau MariaDB yaitu sekarang, PHP, dan Perl. Untuk tugas 2D yaitu persiapan tools programming web atau tools kolaborasi invite member. Di sini saya telah membuat project baru di GitLab yang bernama TAPWeb 2021 kelas H. NIM saya, nama saya. Untuk GitLab sendiri adalah sebuah manajer repositori Git berbasis web dengan fitur wiki dan pelacakan masalah yang menggunakan lisensi sumber terbuka yang dikembangkan oleh GitLab INC. Untuk tugas 2E yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Di sini saya telah mengeklon GitLab dengan VS Code saya. Untuk Git sendiri adalah salah satu sistem pengontrol versi atau version control system pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan distribute revision control atau VCS distribusi, yang artinya menyimpan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Untuk pertemuan yang ketiga yaitu client-side programming 1 atau sintak dasar HTML formatting. Untuk tugas 2A sendiri yaitu pemahaman tentang HTML.
HTML sendiri adalah bahasa pemrograman atau komputer yang digunakan untuk membuat suatu website hypertext mengacu pada hyperlink yang ada pada tag HTML, sedangkan markup lagu melambangkan cara suatu teks digunakan untuk mendefinisikan layout atau desain suatu tag atau elemen-elemen di dalamnya. Untuk fungsi HTML sendiri yaitu untuk membuat suatu halaman pada website user friendly atau mudah dimengerti. Yang kedua, menandai teks pada suatu laman. Kamu bisa menebalkan, memiringkan, atau menggarisbawahi suatu huruf dengan teks bold, italics, underline. Sebagai dasar website yang dibuat tentunya memiliki berbagai fitur yang dibuat dengan menggunakan JavaScript untuk mengatur perilaku web. Untuk implementasi bahasa pemrograman server PHP dan desain web menggunakan CSS, semua bahasa tersebut dapat diaplikasikan jika web memiliki bahasa HTML sebagai dasarnya. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel gambar, video, dan lainnya. Biasanya dalam website atau blog kita tidak bisa langsung meletakkan tabel gambar maupun video. Oleh sebab itu, komponen tersebut diletakkan pada web dengan menggunakan bahasa HTML. Yang selanjutnya, menandai elemen dan membuat online form. HTML juga berfungsi untuk menandai bagian-bagian dalam website, di antaranya header, main, footer, navigation, dan lain sebagainya. Selain itu, HTML juga biasanya digunakan sebagai bahasa dalam membuat suatu online form atau formulir digital. Untuk kelebihan dan kekurangan HTML sendiri, yang pertama, kelebihan merupakan bahasa pemrograman cross-platform atau lintas platform yang biasa digunakan pada komputer dan sistem operasi berbeda. Selanjutnya, bisa menyisipkan gambar baik yang statis maupun animasi bergerak. Kita juga bisa menyisipkan hyperlink pada gambar tersebut yang mengarah pada subpage kamu maupun website lain. Kompatibel dengan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, PHP, dan lainnya. Itu yang compiler. Untuk kekurangan HTML, yang pertama yaitu halaman yang dihasilkan bersifat statis. Jika kamu mungkin perlu menyisipkan bahasa pemrograman lain seperti Flash untuk animasi bergerak. Selain itu, memiliki banyaknya teks sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dipelajari bagi pemula. Untuk tugas 3B yaitu pemformatan paragraf dengan HTML. Pengertian paragraf sendiri adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Untuk paragraf pada HTML dibuat dengan teks P. Paragraf ditambahkan dengan beberapa atribut seperti align, ID, kelas, dan lain-lain. Untuk tugas 3C yaitu pencetakan font huruf dengan HTML. Untuk membuat tulisan menjadi miring, kamu memerlukan teks italics dan teks penutup. Untuk membuat tulisan menjadi garis bawah, kamu bisa menggunakan teks underline dan penutupnya. Untuk membuat tulisan menjadi tebal, HTML kamu bisa menggunakan teks bold dan penutupnya. Untuk tugas 3D, yaitu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Untuk HTML memiliki elemen sub, teks sub. Untuk membuat teks script dengan elemen sub. Untuk membuat teks superscript. Teks yang akan dibuat superscript dan subscript diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup. Untuk tugas 3E yaitu tag ganti baris. Untuk elemen ganti baris yaitu BR atau tag BR yang menunjukkan sebuah line break atau garis baru. Untuk elemen BR sebaiknya digunakan hanya untuk garis yang benar-benar merupakan bagian dari sebuah konten, seperti digunakan pada syair, puisi, dan alamat. Untuk 3F yaitu tag font di HTML. Dalam HTML sendiri, untuk merubah bentuk tampilan huruf kita dapat menggunakan text font files, di mana teks tersebut merupakan jenis huruf, misalkan
Times New Roman, Arial, dan sebagainya. Untuk tag font size digunakan untuk menentukan ukuran font yang digunakan pada teks, yang artinya Anda bisa merubah teks pada HTML yang nantinya akan ditampilkan pada halaman web. Untuk text font color, yaitu untuk menformat suatu bagian kalimat dengan warna tertentu, misalnya seperti warna hijau, biru, kuning, dan sebagainya. Untuk tugas 3G, yaitu menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Untuk menampilkan gambar dengan HTML, kita bisa menggunakan teks img, kemudian memasukkan atribut src pada teks img. Untuk atribut rsg berguna untuk menghubungkan dengan file gambar. Jadi atribut src ini digunakan untuk pemanggilan lokasi dan nama file gambar. Untuk link HTML adalah hyperlink, dapat mengeklik link dan melompat ke dokumen atau halaman web lain. Link ini tidak harus berupa teks, bisa berupa gambar atau elemen lainnya. Untuk teks A, HTML mendefinisikan hyperlink seperti ahref, tanda petik 2 URL, tutup kurung link teks. Atribut terpenting dari elemen A adalah atribut href yang menunjukkan tujuan link. Text link adalah bagian yang akan terlihat oleh user. Ketika kita mengeklik text link, maka link akan mengirim user ke alamat URL yang ditentukan. Seperti contoh sebagai berikut. Untuk tugas 3H, yaitu pemformatan tabel di HTML. Untuk elemen tabel, yaitu berfungsi untuk membuat suatu data multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris, yang mempunyai atribut seperti align, background color, border, cell padding, yaitu jarak antar tepi sel dan isi sel, cell spacing, jarak antar sel, width, lebar tabel, height, tinggi tabel. Untuk tag tabel, yaitu untuk membungkus tabelnya. Untuk tag head, untuk membungkus bagian kepala. Untuk tag body, yaitu membungkus bagian body dari tabel. Untuk tag tr atau tabel row, untuk membuat baris. Untuk tag td, yaitu tabel data, untuk membuat sel. Untuk tag th, yaitu tabel head, untuk membuat judul pada header. Untuk pertemuan yang keempat, yaitu client-side programming 2 atau frame dan from. Untuk tugas yang keempat, yaitu from dan div. Untuk from element, berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif yang mempunyai atribut seperti action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim URL, dan atribut method yang berisikan metode from melakukan proses pengiriman get atau post. Untuk isi form berupa elemen-elemen form dan deskripsi atau label form. Untuk elemen form, ada beberapa elemen yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan input yang dimasukkan pengguna. Tipe pada elemen input mendefinisikan bentuk-bentuk input control. Value mendefinisikan nilai awal, reset, submit. Untuk checkout mendefinisikan pilihan terpilih pada tipe radio atau checkbox. Untuk select elemen berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Text area berfungsi sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Untuk teks div sendiri mendefinisikan sebuah bagian atau pengelompokan dalam dokumen HTML yang sering digunakan sebagai wadah atau kontainer untuk elemen HTML lainnya untuk menata elemen-elemen HTML. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.